nggak ada jalan buat aku untuk mencabut ruh melalui aku. Kenapa? Karena kuping ini suka didengarkan Al-Quran, suka dipergunakan untuk mendengar azan, mendengar zikir. Kira-kira kalau zikirnya nggak keras, kedengeran nggak? Enggak. Makanya dengan zikir keras itu jadi kedengaran oleh kuping. Dengan sebab kuping suka mendengar zikir, tuh, itu malaikat maut jadi nggak ada jalan untuk mencabut roh melalui kuping. Atuh kamana iya, ya kan? Jadi melalui jalan yang mana saya mau mencabut roh? Akhirnya apa? Bayaji maka datang malakul maut ilal aina ini kedua mata. Barangkali melalui dua mata bisa nih. Patakulani maka berbicara, maka ngomong itu ainain. La sabila tidak ada jalan laka untuk mukmin kibalina dari arah kami. Malakal maut mau kemana kamu? Tidak ada jalan buat kamu melalui aku. Kenapa? Fa innahu karena sesungguhnya ya si abdu nazoro itu melihat abdu bina dengan aku. Dengan aku itu siapa? Dua mata. Melihat apa? Ilal masohibi pada tulisan-tulisan Quran. Wa wujuhil ulama dan wajah-wajah para ulama. Wal walidaini dan wajah kedua orang tua. Wasulahai dan wajah orang-orang soleh. Makanya tidak ada sesuatu hal yang ketika dilihat dapat pahala kecuali satu melihat Quran, dua melihat wajah ulama, ketiga melihat wajah orang tua, keempat melihat wajah orang-orang soleh. Ini kan yang ngaji orang soleh semua ya. Sok sering pandang, gitunya. Iya. Jangan malah sering melihat, ya. Selain itu, lihatlah tulisan Quran, lihatlah wajah ulama, lihatlah wajah kedua orang tua, lihatlah wajah orang-orang soleh. Makanya ada manfaatnya ya kita menempelkan wajah-wajah ulama gitu ya, wajah-wajah guru, gitu bisa ngelihat wajah guru ya. Fotonya. Kan udah pada meninggal. Bayan soripu maka balik sopo malakul mauti malaikat maut ilallah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya balik kepada Allah. Bayakulu maka berkata itu malakul maut, ya Robbi wahai Tuhanku, inna abdaka sesungguhnya hambamu yakulu itu berkata abdu kaza begini. Bayakulu maka berfirman sopo Allah Ta'ala, ya malakal mauti wahai malaikat maut, alik gantungkanlah olehmu ismi namaku ala kafika atas dampal tanganmu, wa azhirhu dan lihatkanlah olehmu itu ismi liruhi abdi terhadap ruh hambaku, hatta yarohu sehingga melihat siruh terhadap ismi namaku. Begini udah malakul maut, nih bawa aja namaku ya, gantungkan di tanganmu, di telapak tanganmu, nanti kamu lihatkan kepada roh hambaku supaya melihat. Nah gitu. Payah ruju maka keluar itu malakul maut. Payak tubuh maka nulis malakul maut ismallah pada nama Allah. Ala kafihi di kedua di telapak tangannya malakul maut. Lalu ditulis di sini di telapak tangannya nama Allah. Payarohu maka melihat terhadap ismullah terhadap ismullah apa ruhul abdi, ruh seseorang. Patujibuhu maka memenuhi roh terhadap malakul maut. Akhirnya ketika melihat nama Allah, roh si hamba tadi dia memenuhi keinginan malakul maut. Keluar dari roh, keluar dari badan.
maka payah rujuk maka keluarlah apa ruhul abdi, roh seseorang, bibarkatismihi, dengan keberkahan nama Allah. Tahu udah dikasih nama Allah banyak, ya udahlah saya keluar gitu. Patan soripu maka terjadi apa namanya? Patan soripu maka berpaling gitu ya. Patan soripu maka berpaling anhu dari abdu opo mirorotun naz'i, sakitnya dicabut nyawa. Afala yan soripu, apakah tidak berpaling anhu dari abdu opo al azabu, siksaan, al qatiu yang banget, al fazi'u ya, al fazi'u yang banget. Jadi dengan melihat nama Allah, sakit dicabut nyawa itu nggak ada, nggak kerasa ya. Lalu bagaimana kalau azab? Nah, sama gitu. Dengan adanya nama Allah di dalam hati kita, maka azab pun akan berpaling. Wa iza kutiba, dan apabila ditulis ala sudurihim, atas dada-dadanya, atas dada-dadanya makhluk, ismullahi, nama Allah, liqaulihi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, afamang syarahallahu sadrahu lil Islam, apamang syarahallahu sadrahul Islam, apakah ada orang yang sudah Allah lapangkan dadanya untuk Islam? Nah itu maksudnya apa? Orang yang di dalam dadanya tertulis nama Allah, tertulis agama Islam. Nah, apabila ditulis di dada-dada manusia nama Allah, bahwa maka itu abdu ala nurin, itu berada di atas cahaya, itu berada di cahaya min rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yansoripu, apakah tidak akan berpaling anhum dari eman opo al azabu, siksaan gitu. Jadi kalau orang di dadanya sudah ada nama Allah, maka dia berada di atas cahaya Allah. Ketika sudah berada di atas cahaya Allah, maka azab pun akan berpaling. Wa ahwalul kiamati, dan keadaan-keadaan kiamah, keadaan-keadaan kiamah pun itu pun akan berpaling untuk orang yang di dadanya ada nama Allah. Bukan ditulis nama, maksudnya di sini ada selalu bersemayam Allah, 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 Allah. Tuh. Yang selalu ada Allah di dalam hatinya, ketika dicabut nyawa pun gak kerasa. Bahkan azab pun akan berpaling gitu. Wabil khobari, dan iklan ikut tetap ing dalam hadis, khamsatu asya'a, utawi 5 piro-piro perkara, iku samun qatilun, bisa yang membunuh. Wa khamsatu, lan utawi 5 perkara, ukhra kang wene, iku tiryakuha, obate khamsatu asya'a. Di dalam hadis diterangkan ada 5 perkara merupakan racun yang mematikan, tapi ada 5 lagi perkara sebagai penawarnya gitu. 5 perkara ini racun yang mematikan,
Tapi ada lagi 5 perkara sebagai penawarnya, sebagai obatnya. Mana?